Menjalankan startup itu sulit. Mendisrupsi seluruh industri hampir tidak mungkin. Kecemasan yang melumpuhkan, malam tanpa tidur, dan kegagalan yang hampir pasti. Apakah semua itu layak dicoba untuk mengubah dunia? Ini adalah pertunjukan tentang para pendiri yang percaya bahwa hal tersulit layak untuk dilakukan. Bahwa berpikir secara berbeda adalah cara hidup, dan dorongan itu selalu menjadi jawabannya. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya mendorong wirausahaan masa kini untuk membentuk masa depan kita. Inilah salah satu dari para inovator Verdant Robotics. Aaron Smith, Professor of Agricultural and Resource Economics dari University of California, mengkategorikan bagaimana teknologi baru mempengaruhi aktivitas di pertanian. Pertama, petani akan mengadopsi teknologi baru jika biayanya lebih rendah. Kedua, teknologi baru dapat dikatakan meningkatkan teknologi jika mereka melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih andal daripada teknologi lama. Dan jika memungkinkan petani melakukan tugas secara berbeda, misalnya menyiangi dengan jadwal yang lebih baik. Akhirnya, ketika teknologi diadopsi secara luas, hal itu memengaruhi pasar. Produktivitas yang lebih tinggi berarti harga pangan yang lebih rendah. Verdant Robotics, robot pertanian multiaksi pertama di industri yang mampu melakukan penyemprotan dengan akurasi milimeter, penyiangan laser, berbasis AI, serta mampu melakukan pemodelan tanaman digital. Menggabungkan beberapa teknologi, peralatan komersial 6 baris dan 12 baris milik perusahaan ini dapat menangani hingga 4,2 hektar per jam, mencapai tingkat penyisian gulma per hektar yang lebih tinggi daripada dilakukan manual oleh manusia dan mengurangi penggunaan bahan kimia hingga 95%. Secara bersamaan, sistem perangkat lunak otonomnya mengumpulkan data dan menggunakan kemampuan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan hasil dan hasil pertumbuhan, yang pada akhirnya membuka pendapatan baru untuk membantu petani mencapai tujuan profitabilitas dan keberlanjutan. Sekilas mengenai profil perusahaan Verdant Robotics adalah sebagai berikut. Inovatornya terdiri dari Gabe Sibley sebagai CEO, Curtis Garner sebagai CCO, Lawrence Ibarria sebagai COO, dan Frank Dillard sebagai CTO. Inovasi yang dilakukan, robot AI yang terdiri dari 50 nozzle penyemprot dan sistem komputer canggih yang menargetkan gulma dan tanaman yang tidak diinginkan dengan kecepatan 20 tembakan per detik dan menyemprotnya dengan cairan penyiangan, bee weeder atau pupuk dengan akurasi 1 mm. Dampak yang dihasilkan, hasil panen yang lebih tinggi dan lebih kuat, tanah yang lebih sehat, makanan yang lebih bergizi, dan lingkungan yang dilindungi. Dengan 50 nozzle penyemprot dan sistem komputer yang canggih, traktor di lembah tengah California sedang menarik robot kecerdasan artifisial di belakang mereka yang tampaknya akan meluncurkan revolusi keempat di bidang pertanian. Melewati ladang, mereka dapat secara khusus menargetkan gulma dan tanaman individu dengan kecepatan 20 kali tembakan per detik. Peralatan ini dapat menggunakan bahan kimia untuk perlindungan tanaman dan pupuk untuk kesuburan dalam akurasi 1 mm atau menggunakan laser untuk menekan gulma, memangkas penggunaan herbisida. Robot spray box dari Verdant Robotics ini dapat mengidentifikasi dan merawat 500.000 tanaman per jam dengan menggunakan pembasmi gulma kimia 95% lebih sedikit.
Bagian paling asiknya adalah ketika robot spray box ini mengidentifikasi tanaman. Mereka tidak hanya menembak dan melupakan. Sebaliknya, mereka secara aktif membangun peta sentimeter demi sentimeter dari seluruh lapangan, lengkap dengan geolokasi dan ID setiap tanaman di dalamnya. Pengumpulan data massal semacam ini dianggap sebagai kunci untuk memungkinkan pertanian regeneratif dalam skala luas, di mana sejumlah besar pekerja harus dipekerjakan jika robot ini tidak digunakan. Didirikan pada tahun 2018, Verdant Robotics yang berbasis di East Bay menebarkan jaringnya cukup luas. Meskipun dimulai secara khusus dengan tanaman wortel, menawarkan sistemnya melalui model RAAS, robotika sebagai layanan pada petani untuk memastikan akses bagi lebih banyak petani tanaman bernilai tinggi. Specialty crops berarti disediakan sebagai jasa. Model tersebut tampaknya paling masuk akal untuk sistem ini, setidaknya selama tahap awal. Mungkin yang paling penting bagi perusahaan seperti Verdant adalah mendapatkan sebanyak mungkin sistem robotiknya ke pertanian untuk pengujian dunia nyata dan pengumpulan data. Penyewaan adalah cara yang jauh lebih mudah untuk melakukan itu dibandingkan menjualnya langsung, terutama untuk teknologi yang masih awal yang mungkin membutuhkan teknisi untuk menerapkannya, setidaknya untuk memantau sistem ini. Bersama dengan mitra pertanian, Verdant menggunakan alat ini untuk memberikan hasil yang lebih baik, produksi yang lebih banyak, hasil yang lebih besar, dan penghematan yang signifikan. Verdant telah mengontrak untuk melayani sekitar 40% pasar wortel Amerika Serikat secara eksklusif selama 5 tahun ke depan, dan saat ini sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri buah dan sayuran bernilai miliar dolar Amerika Serikat. Robot pertanian otonom melakukan tugas ganda, menyemprot dan menyiangi dengan laser, sambil membangun pemodelan tanaman berbasis AI yang dirancang untuk memberi petani gambaran yang lebih baik tentang apa yang didambakan tanaman mereka. Petani mengatakan kepada kami untuk tidak memberi mereka lebih banyak data, tetapi untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan tumpukan data yang sudah mereka miliki, atau lebih baik lakukan saja, kata co-founder dan CEO Verdant, Gabe Sibley. Mereka menginginkan solusi lengkap yang mengambil tindakan dalam waktu nyata dan membuat petani tetap memegang kendali. Semuanya sambil meningkatkan profitabilitas dan mengotomatiskan pekerjaan lapangan yang berbahaya dan melelahkan. Curtis Garner, salah satu pendiri dan CEO Verdant Robotics, mengatakan, petani menghadapi krisis eksistensial sekarang antara ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja, kata Garner. Biaya tenaga kerja naik 14% dari tahun ke tahun, dan itu tidak melambat. Kami di sini untuk membantu petani menahan biaya itu, memberi mereka tabungan dan membantu mereka dengan ketersediaan tenaga kerja. Robot melakukan pekerjaan yang sempurna setiap saat. Simpulnya, robot tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian adalah salah satu alasan perusahaan robotika menargetkan bidang ini. Alasan lainnya adalah untuk secara drastis mengurangi jumlah semprotan kimia yang dapat berdampak pada saluran air dan kesehatan manusia. Dalam survei Federasi Bureau Pertanian California pada tahun 2019, 56% petani yang berpartisipasi menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan mempekerjakan jumlah karyawan yang mereka butuhkan untuk produksi tanaman utama mereka. Di sebagian besar negara maju, bagian pertanian dari angkatan kerja sekarang kurang dari 10%. Di Amerika Serikat, 1,3% angkatan kerja saat ini bekerja di bidang pertanian, turun dari 50% pada tahun 1870. Robot spray box dari Verdant Robotics mengidentifikasi tanaman.
Tidak hanya menyemprotnya, robot juga membuat peta sentimeter demi sentimeter dari seluruh bidang, termasuk geolokasi dan identifikasi setiap tanaman. Pergerakannya ada orang atau pengemudi di dalam kabin dan sistem diangkut di belakang traktor. Salah satu kendala teknologi terbesar menurut Dallard adalah melakukannya di lapangan nyata. Lumpur menyembur kembali ke mesin kami, jadi kami harus mencari cara agar teknologi robot canggih ini dapat bekerja selama bertahun-tahun. Tantangan lainnya katanya adalah penerapan teknologi 3D di lapangan dengan tanaman hidup dan pelaksanaan rekonstruksi 3D. Ada banyak tantangan teknis di sana, seperti menangani getaran, gerakan cepat, dan rig atau lubang dengan sifat 3D dari tanaman ini, kata Dallard. Ini adalah masalah fisik komputer dan pembelajaran mesin yang sangat keren untuk dipecahkan. Saat ini kami terus menyempurnakan teknologinya, kata Dallard. Nah, demikianlah video kali ini tentang penerapan beberapa disiplin ilmu, termasuk mekatronika, di bidang pertanian. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!